Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Ada yang sudah tahu apa yang akan kita bahas hari ini? Kalau belum, kita lihat dulu yang berikut ini. Ya, setelah melihat tayangan yang tadi, kalian tentu sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari hari ini. Nah, benar. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang hudud. Lebih spesifiknya, nanti yang akan kita bahas adalah tentang perzinahan dan hukumnya. Kita mulai dari hudud terlebih dahulu. Ada yang sudah tahu apa itu hudud? Kalau belum, kita lihat pembahasan berikut. Bahwa hudud atau had adalah sebuah pencegahan. Nah, berbagai hukuman perbuatan maksiat itu dinamakan had. Kenapa? Karena hukuman tersebut itu dapat mencegah perilaku maksiat untuk mengulangi kesalahannya. Jadi, hukum had itu adalah sebuah media agar pelaku maksiat itu tidak akan mengulangi perbuatan tercelanya tersebut. Itu yang namanya had. Selanjutnya, menurut istilah, hudud adalah hukuman pencegahan tertentu yang ditetapkan oleh Allah sebagai sanksi hukum untuk mencegah manusia dari melakukan tindak kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Kalau yang pembunuhan dan penganiayaan kemarin kita sudah bahas di bab jinayah. Kalau untuk perilaku tercela lainnya yang bukan termasuk pembunuhan dan penganiayaan, maka hukumannya itu dinamakan had atau hudud. Oke, apa sebenarnya tujuan dari hudud ini dan kenapa kok kita belajar tentang hudud ini? Tujuannya adalah agar tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, terjaganya jiwa manusia, terjaganya keturunan, terjaganya akal, dan terjaganya harta kekayaan. Jadi kenapa kita harus belajar tentang ini? Supaya kita tahu apa saja hukuman ketika melakukan perbuatan tercela, sehingga kita tidak akan pernah melakukan perbuatan tercela tersebut karena kita sudah tahu apa hukumannya. Oke, macam-macam hudud yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang yang pertama zina, yang kedua qadhaf atau menuduh zina, jadi menuduh orang lain berbuat zina. Itu nanti juga ada hadnya. Yang ketiga, had dari mencuri. Yang keempat, minum khamr atau minuman beralkohol. Yang kelima, merampok, merompak, dan menyamun. Oke, lebih spesifiknya yang akan kita bahas kali ini adalah tentang zina. Nah, apa sih yang dinamakan zina itu? Oke, satu pesan ibu. Dalam pembahasan ini, jangan netting dulu, oke? Pokoknya ini adalah pembelajaran. Jadi jangan pikirannya yang negatif sampai mana-mana, tidak. Ini tujuan kita adalah untuk belajar, ya. Jadi zina adalah memasukkan dzakar ke dalam farji yang terlarang. Karena apa? Karena zatnya dan tanpa ada subhat dan disenangi menurut tabiatnya. Ini perlu kita perincikan bahwa di sini ada kata-kata yang ibu tebalkan. Nah, apa saja penjabaran dari definisi ini? Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dari klausal ke dalam farji. Artinya adalah bahwa memasukkan dzakar bukan ke dalam farji itu bukan termasuk zina. Tetapi hal itu dinamakan liwat itu atau sodomi jika memasukkannya ke dalam dubur.
Dan bukan pula zina kalau memasukkannya ke dalam mulut, itu namanya oral sex. Kemudian kata subhat, tadi ada kata subhat, artinya bahwa seseorang itu tidak termasuk berzina kalau misalnya dia menyangka wanita lain itu sebagai istrinya. Contoh, misalkan ada seseorang yang menikahi anak kembar, salah satu dari anak kembar. Kemudian dia menyangka bahwa itu istrinya. Kok dia dikumpuli, itu bukan termasuk zina karena dia tidak tahu kalau itu kembarannya, misalkan taunya itu istrinya, itu bukan termasuk zina. Atau mungkin juga karena kesalahan dalam pernikahan, prosedur pernikahan seperti nikah tanpa wali, nikah tanpa saksi, atau mungkin nikah mut'ah atau nikah kontrak, itu juga bukan termasuk dari zina. Tapi beberapa kasus tersebut itu termasuk dalam pelanggaran sehingga akan dikenai takzir, tetapi bukan had zina. Kemudian dari definisi tadi itu juga ada yang ada kata disenangi menurut tabiatnya. Nah, di sini dikecualikan atau bukan termasuk zina ketika menyetubuhi wanita yang sudah meninggal. Jadi mungkin itu adalah sebuah penyimpangan, bahwa ada orang yang mungkin menyetubuhi orang yang sudah meninggal, itu bukan termasuk zina. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana jika persetubuhan itu dilakukan dengan cara yang aman, seperti menggunakan alat kontrasepsi atau hal yang lain? Apakah itu masih termasuk zina? Jawabannya adalah ini semua tetap diharamkan bila dilakukan terhadap wanita lain. Artinya bila dilakukan bukan kepada istrinya sendiri. Nah, termasuk hubungan-hubungan bebas remaja itu ya, itu termasuk perilaku yang diharamkan. Walaupun tidak akan tercampur nasabnya karena perbuatan tersebut, tetapi ini termasuk pelanggaran seksual yang diharamkan. Seperti yang kita ketahui bahwa status hukum zina yang dinamakan zina pasti itu adalah sebuah dosa besar. Jadi jangan sampai kita semua terjerumus dalam perbuatan ini karena termasuk dosa yang besar. Nah, seseorang itu akan mendapatkan hukuman zina karena perbuatan zina itu setelah melalui beberapa tahapan. Jadi tidak kok langsung misalnya ada orang mengatakan si A zina langsung dihukum, enggak. Tetapi harus memenuhi syaratnya dulu. Apa? Harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dan menurut mereka, itu kesaksian mereka itu sama dalam hal tempat, waktu, perilaku, cara melakukan, itu kesaksian mereka sama. Kalau ada salah satu dari mereka yang kesaksiannya itu berbeda, berarti itu belum dapat dikatakan memenuhi syarat, karena harus 4-4-nya itu mengatakan hal yang sama. Kalau memang tidak ada saksi, bila pelaku zina itu kok dia mengaku, maka sudah bisa dihukumi dengan hukuman zina. Selanjutnya, had zina juga dapat dijatuhkan terhadap pelakunya jika pelaku zina itu sudah balik juga berakal. Kalau dia tidak berakal, maka tidak dapat dijatuhi hukuman atau had zina. Kalau misalnya dia juga belum balik, maka belum bisa dihukumi juga. Selanjutnya, perbuatan zina tersebut dilakukan tanpa paksaan, jadi atas dasar suka sama suka. Yang ketiga, perilaku zina itu mengetahui bahwa konsekuensi atau hukuman bagi seorang pezina itu adalah dihad. Dia memang sudah tahu ya kalau ada hadnya, ada hukumannya. Dan syarat yang keempat adalah telah diyakini secara syara bahwa pelaku tindak zina benar-benar melakukan tindakan
zina tersebut. Jadi memang dia sudah terbukti melakukan tindakan yang buruk tersebut, maka dia bisa dijatuhi hukuman. Oke, macam-macam zina itu ada dua. Yang pertama adalah zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Nah, apa itu? Zina muhson yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah menikah. Contohnya seorang suami atau istri atau janda atau duda. Mereka yang sudah menikah atau pernah menikah itu kalau melakukan perbuatan zina dinamakan zina muhson. Nah, hadnya apa? Hadnya adalah dirajam sampai meninggal atau mati. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya adalah mereka dilempari batu yang berukuran sedang sampai benar-benar mati. Dan batunya itu jangan yang kecil-kecil. Kalau kecil-kecil itu akan memperlama dia meninggal. Kalau memang batunya itu besar, itu juga tidak dinamakan memberi pelajaran ya, karena kalau batunya besar sekali timpa langsung mati, itu dia tidak akan mendapatkan pelajaran dari perbuatan buruknya itu. Tapi kalau menggunakan batu yang sedang, itu dia juga bisa mendapatkan pelajaran atas apa yang sudah diperbuatnya tersebut. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Nah, hadnya adalah baik laki-laki maupun perempuan adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Menurut beberapa ulama, ada beberapa pendapat ya. Yang pertama dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa had bagi zina ghairu muhson adalah dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu hanya dicambuk sebanyak 100 kali. Pengasingan itu adalah hukuman tambahan. Kalau misalnya hakim menetapkan hukuman pelaku itu diasingkan, maka baru diasingkan. Tapi itu bukan had. Itu adalah takzir terhadap pelaku. Yang ketiga, Imam Malik dan Imam Auza'i itu mengatakan bahwa had dari zina ghairu muhson adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Tetapi kalau perempuan yang melakukan zina itu adalah perempuan yang merdeka, maka hanya dicambuk 100 kali saja, tidak diasingkan. Karena apa? Kalau diasingkan dikhawatirkan akan dilecehkan di wilayah tertentu tersebut atau tempat pengasingannya tersebut. Setelah kita tahu penjabaran tentang apa itu zina, kemudian perbuatan zina itu yang seperti apa, dan apa saja hukuman bagi orang yang melakukan zina, sekarang hikmah kenapa kok zina itu diharamkan adalah yang pertama, agar memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena apa? Biasanya anak hasil perzinahan itu kurang terpelihara dan kurang terjaga. Bahkan ada mungkin yang dibuang, tidak dirawat oleh orang tuanya. Yang kedua adalah menjaga diri dari kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Itu adalah hikmah diharamkannya zina. Oke, karena kita sudah belajar tentang bab perzinahan ini, pesan dari ibu, kita semua sudah tahu bahwa setiap perbuatan itu ada pertanggungjawabannya. Dan perbuatan perzinahan ini adalah termasuk perbuatan yang buruk dan perbuatan dosa besar. Jadi jangan sampai kita semua melakukan perbuatan ini, karena kita sudah tahu ya apa saja hadnya atau hukumannya. Jangan sampai kita semua melakukan hal-hal
hal tersebut, dan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada hal tersebut atau perbuatan yang mendekati zina, yaitu yang jelas 1, pacaran. Oke. Jadi dijaga pergaulannya ya, apalagi kalian anak-anak remaja yang pada masa keemasan. Jadi jangan sampai kalian terjebak dalam perbuatan itu sehingga akan merugikan kalian sendiri di masa depan. Jadi itu pesan ibu, pokoknya tetap jaga diri, jaga keimanan kita, karena kuncinya adalah iman yang tertanam dalam diri kita. Kalau memang keimanan kita kuat, insya Allah kita tidak akan terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pada video pembelajaran yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.